Sing lagi-lagi berusaha menjual Nat ke Siaha. Nat berusaha melawannya, tapi apalah dayanya melawan Sing yang jelas lebih kuat darinya. Melihat Nat, Kontan mengingatkan Siaha akan masa mudanya sendiri yang penuh penderitaan dan selalu dihina orang. Pernah suatu hari dia dan Cucai ternangkap basah mencuri. Malam harinya Tuan mengantarkan Suam pulang. Suam bertanya-tanya apa kira-kira yang akan dilakukan Ruth selanjutnya. Kaulah yang harusnya lebih mengenal Kun Ruth daripada aku. Sepertinya kau sangat mengkhawatirkannya. Kau sudah jatuh cinta padanya ya? Cinta palsu yang akan kadaluarsa dalam waktu 2 minggu. Bagaimana kalau dia tidak mau bercerai? Aku tidak cocok untuknya, Paman. Masalah cocok-cocokan itu tidak bisa diukur dari status atau latar belakang keluarga. Orang yang ingin bersama harus saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Apa kau mencintai Kun Ruth, Suam? Suam ragu, dia masih berat memikirkan No yang dia pikir masih mencintai Ruth. Tepat saat dia masuk, dia malah melihat Ruth hendak keluar. Dia mau kemana tengah malam begini? Ruth mengklaim ada urusan. Tapi sebelum pergi, dia sengaja memberitahu Suam secara spesifik tentang rencananya. Bahwa dia akan pergi ke rumah mendiang ayahnya, tempat mayat Bi ditemukan. Begitu Ruth pergi, Suam buru-buru menelpon Tuan untuk mengabarkan hal itu. Tanpa curiga apapun, Tuan pun bergegas menyusul Ruth ke rumah itu. Dia mengendap masuk secara diam-diam saat tiba-tiba saja Ruth muncul memergokinya. "Kenapa kau membuntutiku?" tuntut Ruth. Keesokan harinya, Damken dan Somken heran melihat Padat dan Som sama-sama termenung sedih. Suk sontak mengalihkan perhatian kedua pria itu kembali ke kasus mereka. Dog film itu video hiburan dengan cara menyiksa dan membunuh manusia. Ada beberapa orang mereka wanita yang disiksa sampai mati di salah satu video dan membandingkannya dengan wajah wanita yang pernah bekerja di barnya Siaha. Suk syok mendengar ada hal-hal semacam itu di dunia ini. Jadi maksudnya Siaha juga terlibat dalam pembuatan dark film itu. Tapi penyiksaan di dalam video ini kelihatannya nyata banget. Jika video ini beneran, berarti Siaha sialan itu benar-benar bukan manusia. Tiba-tiba Padat beranjak pergi, dia mau balik ke kantor polisinya. Suam langsung nebeng, jadilah mereka pergi berboncengan. Tepat saat Neong tak sengaja lewat sana dan jelas syok melihat kedua orang itu berboncengan keluar dari dalam hotel. Padat menurunkan Suam di kantor polisi, tapi dia terlalu ragu untuk menemui Ruth. Dia mau pergi menemui ibunya saja, tapi dia penasaran bagaimana kabar Ruth. Bukankah kau tinggal serumah dengannya? Iya sih, tapi aku belum melihatnya sejak dia mengetahui pamannya adalah orangnya Siaha. Beri dia waktu, berarti terakhir kali kau melihat Deputi adalah pada malam itu kan? Waktu mereka melihat Nun dan Ruth berpelukan. Benar, tapi Suam juga mencemaskan Padat. Apa Padat baik-baik saja? Padat mengklaim dia baik-baik saja, tapi wajahnya terlihat sedih. Lalu apa yang harus kulakukan selanjutnya? Kun Neung adalah temanku, jika dia benar-benar mencintai Kun Ruth, maka aku akan mundur. Apa kau tidak akan sedih? Bagi wanita sepertiku, persahabatan itu jauh lebih penting. Lalu bagaimana denganmu? Aku tahu bagaimana perasaanmu terhadap Kun Neung. Di kantin, Letnan dan Sasan heran melihat Ruth yang cuma berdiri menatap tembok seolah jiwanya melayang meninggalkan raganya entah kemana dan entah karena apa. Tiba-tiba Padat muncul dan menabuk punggung Ruth keras-keras. Tapi dia menyangkal menabuk Ruth dan mengklaim kalau dia cuma membersihkan jaketnya Ruth, kotor di bagian punggungnya. Maaf kalau terlalu keras. Dia lalu pergi begitu saja dengan tampang tanpa dosa. Suam mendapati para tetangganya sedang mengerumpi di warung dan mendiskusikan tiket lotre. Tapi mereka malah memberitahu bahwa di rumahnya ada sebuah mobil mewah. Dan tiba-tiba dia mendapat telepon yang kontan membuatnya cemas hingga dia bergegas lari ke rumah ibu. Setibanya di sana, dia mendapati Cucai yang tengah mengantarkan hadiah-hadiah untuk Nat dan Oil. Oil dengan logonya menerima semua hadiah itu, tapi Suam jelas curiga dengan niatan mereka yang sebenarnya dan langsung kesal menuntut kedatangan mereka kemari. Cucai mengabaikannya dan berniat pergi. Suam refleks menangkap tangannya, tapi seketika itu pula tiba-tiba dia mendapat kilasan penglihatan akan masa depan Cucai. Dia melihat Cucai tampak terkapar di lantai dalam keadaan sekarat dan mulut berbusa. Sepertinya dia akan mati diracuni. Penglihatan itu membuatnya begitu tercengang hingga dia tak mempedulikan masalah hadiah itu lagi. Baru setelah Cucai pergi, Suam memprotes Oil karena menerima semua hadiah dari Siaha itu. Oil benar-benar percaya pada Siaha dan menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu Siaha melihat Nat dipukuli ayah mereka lalu mengantarkan Nat pulang.
Mungkin karena itulah Siaha kasihan sama mereka. Baik hati banget sinis Suam. Waktu dia membiusku, dia sama sekali tidak pernah mengirimiku apa-apa yang untuk menghiburku. Oil sontak cemas dan panik mendengar Suam dibius. Suam sampai harus menenangkannya dan meyakinkan kalau dia baik-baik saja. Tapi dia memohon pada Oil untuk tidak sembarangan menerima hadiah apapun dari Siaha dan jangan melibatkan diri dengan Siaha. Orang itu bukan orang baik. Sing sinis menuduh Suam cuma cemburu sama Oil yang akan punya suami yang jauh lebih kaya daripada suaminya Suam. Oil panik melihat pertengkaran mereka dan buru-buru meminta Suam untuk pergi saja. Sementara itu, Ruth baru pulang dengan lesu dan mendapati Suam sedang menunggunya. Dia benar-benar mencemaskan Ruth dan tanya apakah dia lelah. Tapi Ruth hanya menanggapinya dengan singkat tanpa kehangatan dan mau langsung menaik. Tapi Suam tiba-tiba memanggilnya dan berusaha membujuk Ruth untuk memberitahunya jika Ruth ada masalah. Ruth berbohong menyangkal dan beralasan kalau dia hanya lelah. Tapi Suam belum selesai bicara. Ada hal yang mau dia sampaikan ke Ruth. Ruth pun membawa Suam ke ruang kerjanya dan Tuan langsung menguping percakapan mereka. Ruth tak sabaran saat Suam bertele-tele membahas tentang kemampuan cenayangnya dan menyuruh Suam untuk to the point saja. Tapi Suam mengaku bahwa tadi dia memegang tangannya Cucai. Ruth mendadak emosi menuntutkan apa Suam memegang tangannya Cucai, apa Suam lupa dengan apa yang mereka lakukan pada Suam. Suam sampai tercengang mendengar kemarahannya. Kun, diamlah dulu, dengarkan aku dulu. Tadi aku tidak sengaja memegang tangannya lalu aku melihat masa depannya. Dia mati, wajar kan? Kau juga tahu kalau dia sakit parah. Masalahnya Suam melihat Cucai mati bukan karena penyakitnya melainkan dibunuh. Suam tidak melihat siapa pembunuhnya, dia hanya melihat Cucai terkapar di lantai dan ada seorang pria yang berdiri di atas tubuhnya. Sepertinya dia diracun. Tuan jadi cemas dan langsung memerintahkan Songkram untuk menghubungi Chana. Suruh Chana mengawasi Cucai. Nung mendatangi rumah padat dan langsung mengumpulkan semua bantal-bantal pemberian dengan penuh amarah sebelum kemudian dia menangis sedih. Hari ini kau pergi ke motel bersama Suam, apa maksudnya itu? Padat kaget, jadi kau melihat kami? Aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Dasar tamu busuk, semangka busuk artinya. Padat langsung mengerti kenapa Nung marah. Lalu bagaimana perasaan Nung setelah melihatnya keluar dari motel bersama Suam? Aku marah, dasar kau buaya darat. Teganya kau melakukan ini pada Pirut. Lalu bagaimana dengan saat Nung memeluk Ruth kemarin? Apa yang dia rasakan? Nung dengan mantap berkata bahwa dia tidak merasakan apapun. Padat jadi tambah senang mendengarnya. Jadi kesimpulannya Nung tidak merasakan apapun saat memeluk Ruth. Tapi Nung marah saat melihatnya keluar dari motel bersama Suam. Begitu kan? Nung canggung dan bingung. Kau suka Suam? Gila, bagaimana bisa kau menyukai Suam? Apa kau tidak memikirkan bagaimana perasaan Pirut? Pikirkan bagaimana perasaannya. Kenapa kau suka sama Suam juga? Padat sontak menutup mulut Nung dengan ciuman dadakan yang jelas saja membuat Nung membeku di tempat sambil kedip-kedip kebingungan saking kagetnya. Aku tidak suka sama Suam, aku menyukaimu. Oh, so sweet. Di sisi lain, Suam tidur nyenyak sampai tidak menyadari Ruth diam-diam masuk ke kamarnya dan menatapnya dengan sedih. Dia benar-benar mencemaskan keselamatan Suam. Apalagi saat dia teringat ancaman Siaha di acaranya Su kemarin. Keesokan harinya, Nung jadi bahagia banget saat dia datang ke rumah Ruth keesokan harinya. Ruth akhirnya baru turun saat itu. Nung mengaku datang karena Suam bilang ada yang mau dia bicarakan padanya. Ruth senang mendengar mereka akhirnya berteman lagi. Ruth langsung mengelus sayang kepala Nung bak seorang yang mengelus kepala adiknya. Tapi Suam turun saat itu dan langsung salah paham melihat kedekatan mereka. Suam berniat mau pergi saja tanpa mengganggu mereka, tapi Nung melihatnya saat itu dan langsung memanggilnya. Dan Suam jadi semakin salah paham saat Ruth menolak ajakan Nung untuk sarapan bersama mereka lalu pergi melewati Suam tanpa mengucap sepatah kata. Suam jadi semakin sedih karena itu sampai-sampai dia tidak selera makan. Nung heran melihatnya, apa bubur buatannya itu tidak enak? Enak kok, jawab Suam. Enak, tapi aku tidak melihatmu memakannya Suam. Ada apa? Apa ada masalah? Ada yang ingin kukatakan padamu. Malam itu aku melihatmu memeluk Ruth. Sadar Suam sudah salah paham, Nung buru-buru menjelaskan dan meyakinkan Suam kalau itu bukan apa-apa. Suam jangan salah paham.
Tapi Suam masih salah paham dan dengan sedih mengakui dirinya lah yang salah karena tidak seharusnya dihadir di antara mereka. Nung berusaha menjelaskan sekali lagi, tapi Suam mendadak jujur mengaku bahwa pernikahannya dan Ruth adalah palsu. Nung kaget. Suam mengaku bahwa Ruth hanya menyewanya untuk mencegah wanita lain mendekati Ruth dan mereka akan bercerai 2 minggu yang akan datang. Setelah itu Nung bisa kembali bersama Ruth. Hanya Nung pasangan yang paling cocok untuk Ruth. Nung tidak akan kembali ke deputi Suam, ujar Padat yang baru datang. Kenapa kau ada di sini? Tanya Nung. Aku melihat mobil pacarku terparkir di sini, makanya aku datang mencarimu. Suam kaget. Padat bilang apa barusan? Mobilnya siapa diparkir di sini? Padat sekali lagi menegaskan mobil pacarnya dan Nung tidak akan kembali ke Ruth karena Nung sudah punya pacar. Dia langsung merangkul Nung mesra, membuktikan dirinya lah pacarnya Nung. Nung malu-malu menyangkal belum pacaran kok, dia cuma PDKT. Apa yang PDKT? Kita sudah ciuman. Nung sontak panik menutup mulutnya dan akhirnya setuju untuk mengakuinya sebagai pacar. Nung mengaku kalau sebenarnya dia sudah cukup lama berhenti suka sama Ruth dan baru-baru ini dia menyadari kalau yang dia sukai adalah Padat. Mereka benar-benar pasangan baru yang sedang dimabuki cinta. Padat mau pergi kerja saja, mereka dada-dada terus gak berangkat-berangkat. Suam sampai gemes melihat mereka dan buru-buru menyela dan mengusir Padat. Aku masih shock, Nung. Aku juga shock, tapi sebenarnya kita jujur pada diri kita sendiri itu juga mudah. Waktu Suam melihatnya memeluk Ruth, sebenarnya waktu itu Nung cuma mau mengetes perasaannya. Memeluk Ruth rasanya seperti memeluk seorang kakak. Nung tidak merasa berdebar. Jadi apa kau sudah memeluk Sarah? Đừng để Long gọt Sarah dulu yang. Suam, jangan menggodaku ah. Tapi sebenarnya yang membuat hatinya berdebar paling kencang bukan saat dia memeluk Padat, melainkan saat dia melihat Suam keluar dari motel bersama Padat. Apa ada yang ingin Suam jelaskan padanya? Suam sontak terdiam canggung tak harus menjawab apa. Di tempat lain, Ruth tiba-tiba saja menemui Siaha. Entah apa rencananya dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.